Kalian pasti mempunyai tetangga kan? Asik ya bertetangga itu. Nah, Indonesia juga sama. Hari ini kita akan membahas tentang negara tetangga Indonesia. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran IPS kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang ASEAN. Kalian pasti memiliki tetangga kan? Nah, bagaimana rasanya? Nyaman dan tenang bukan memiliki tetangga itu? Bisa saling membantu dan juga saling menolong. Nah, karena sebab itulah para pendahulu kita mempunyai gagasan untuk menyatukan negara-negara yang ada di ASEAN ini supaya mereka semua bisa bersatu. Jadi kita semua tidak bermusuhan. ASEAN adalah sebuah organisasi yang berada di Asia Tenggara. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara terkumpul dalam organisasi ini. Tujuannya adalah untuk memakmurkan hidup rakyatnya karena persamaan geografis dan juga persamaan budaya serta kepentingan ekonomi dan juga kepentingan politik. Untuk itulah dibentuk ASEAN. ASEAN terbentuk atas deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini adalah persetujuan yang ditandatangani oleh 5 negara perwakilan ASEAN pada saat itu. 5 negara inilah yang memprakarsai atau membentuk organisasi ASEAN ini. Di antaranya adalah Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Selanjutnya Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Selanjutnya Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Thailand diwakili oleh Tanat Oman. Dan Filipina yang diwakili oleh Narsis Oramos. 5 menteri luar negeri inilah yang menciptakan deklarasinya. Dan sejak saat itulah ASEAN berdiri. Setelah ASEAN berdiri, berbondong-bondonglah negara-negara lain ikut menyusul. Di antaranya adalah Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan juga Vietnam. Akhirnya sekarang kita sudah ada 10 negara ASEAN. Satu lagi yang masih dalam proses yaitu Timor Leste. Kita doakan semoga negara ini cepat bergabung dengan kita. Untuk mengenal lebih lanjut 10 negara ASEAN ini, Bapak ada video pembelajarannya nih. Bapak mengambilnya dari link ini. Karena kalau mau nonton langsung juga boleh ya. Tapi Bapak juga akan menayangkan di video Bapak ini. Selamat menyaksikan. Penampakan alam dan sosial negara tetangga. Sekarang kita akan mempelajari negara Singapura. Singapura dikenal sebagai negara singa. Ayo bandingkan luas Singapura dengan Jakarta. Ternyata luas negara Singapura sangat kecil ya. Singapura letaknya sangat strategis. Hal ini menyebabkan Singapura menjadi salah satu negara maju di dunia. Kondisi alam Singapura terdiri dari dataran rendah yang rata. Ada juga beberapa bukit dan sungai kecil. Singapura pertama kali ditemukan oleh seorang administrator kolonial Inggris, Sir Stamford Raffles. Sebelum ditemukan oleh Raffles, awalnya Pulau Singapura tidak berpenghuni. Kemudian, pada tahun 1819, Raffles mendirikan Singapura sebagai bandar perdagangan. Singapura terus berkembang menjadi salah satu pusat pelayaran di dunia setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Singapura berkembang di bawah jajahan Inggris. Negara Singapura dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan lepas dari jajahan Inggris pada tahun 1959. Singapura berbentuk republik dengan nama ibu kota Singapura.
Singapura dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Jumlah penduduknya kira-kira 3.567.000 jiwa. Mereka terdiri dari keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, dan Bangladesh. Bahasa resmi negara Singapura adalah bahasa Inggris. Bahasa lain yang digunakan adalah Melayu, Cina, dan Tamil. Mayoritas penduduk Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian. Sekarang kita akan ke Malaysia. Ternyata jarak Singapura dan Malaysia sangat dekat, hanya sekitar 315 km. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Wah, indah sekali ya Malaysia. Malaysia dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Luas negara Malaysia adalah 329.758 km persegi, lebih besar daripada Provinsi Papua. Negara Malaysia berbentuk kerajaan, dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Malaysia merdeka setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1957. Sebelum merdeka, negara Malaysia berada di bawah jajahan Inggris. Setelah merdeka, Malaysia termasuk ke dalam negara persemakmuran Inggris. Penduduk Malaysia mayoritas orang Melayu. Selanjutnya ada juga orang India, Cina, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Wah, beraneka ragam sekali ya penduduk Malaysia. Mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam. Namun, pemerintah Malaysia memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mata pencarian sebagian besar penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ternyata mata pencarian penduduk Malaysia tidak jauh berbeda dengan penduduk Indonesia ya. Pertanian mereka menghasilkan karet, kelapa sawit, coklat, lada, dan padi. Bandara Internasional Malaysia bernama Kuala Lumpur International Airport yang disingkat menjadi KLIA. Ayo, sekarang kita ke Thailand. Luas Thailand mencapai 513.115 km persegi. Dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, ternyata luas negara Thailand hampir mendekati gabungan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Tanah Thailand terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dataran rendah di bagian tengah. Tanah ini dialiri sungai Chao Phraya, sehingga lahannya subur. Di bagian utara ada daerah pegunungan. Puncak tertingginya Gunung Doi Intanon dengan tinggi 2.594 meter. Kemudian bagian timur ada pegunungan Plateau. Ada juga Semenanjung Muang Thai di bagian selatan. Ibu kota dari negara Thailand adalah Bangkok. Siapa yang pernah jalan-jalan ke kota Bangkok? Indah sekali ya. Pemerintahan Thailand berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Thailand merupakan salah satu negara yang sangat istimewa di Asia Tenggara. Karena Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Ada yang tahu kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena Raja Thailand bersifat terbuka terhadap dunia luar. Banyak keluarga kerajaan yang pintar dan menuntut ilmu ke Eropa, sehingga mereka menjalin hubungan yang baik dengan bangsa Eropa. Bahkan, kerajaan juga mendatangkan guru dari Eropa. Jumlah penduduk Thailand mencapai 60.607.000 jiwa. Penduduk Thailand dihuni oleh warga asli Thailand. Sisanya dihuni oleh warga keturunan Cina, India, dan Melayu. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, Kristen, dan Konghucu. Sedangkan penduduk yang tinggal di perbatasan Thailand dan Malaysia beragama Islam. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Thailand
adalah bahasa Thai. Sebagian besar penduduk Thailand hidup dari pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian yang sangat terkenal di Thailand adalah aneka jenis buah-buahan seperti durian, jambu, melon, dan pepaya. Selain buah-buahan, Thailand juga terkenal dengan tempat wisatanya loh. Bahkan penghasilan terbesar negara Thailand berasal dari pariwisata. Tempat wisata yang terkenal di Thailand adalah Pulau Phuket, yang terkenal dengan pasir putihnya, Pattaya, Chiang Mai, dan masih banyak lagi. Bagaimana jalan-jalan kita tadi? Asik bukan? Kita lanjutkan nanti di penampakan alam dan sosial negara tetangga bagian 2. Petualangan yang tidak kalah seru sudah menunggu kalian di Bahas negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas negara-negara yang belum kita bahas pada pertemuan ini. Nah, jangan lupa ya untuk mengecek selalu tugas yang ada di Google Classroom kalian. Nanti Bapak akan menyebar tugasnya sesuai dengan jam pelajaran kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.